Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Jaya. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi, jurusan Teknik Informatika dan Fakultas Sains dan Teknologi. Untuk NIM saya 3922150012. Dan untuk mata pelajaran yang mata kuliah yang akan saya jelaskan sini yaitu kuliah pendidikan agama Islam dengan maupun berbahan Son Haji SAGMM. Baik, tujuan saya di sini yaitu untuk mempresentasikan ataupun menjelaskan sebuah materi yang dengan judul yaitu ibadah syariah dan muamalah. Baik, yang pertama yaitu ibadah. Kita tahu ibadah zakat yaitu memelihara hak orang kaya dari tangan orang jahat, di antaranya disebabkan terjadinya kesenjangan sosial. Rasulullah bersabda, peliharalah hartamu dengan zakat, obatilah orang-orang yang sakit dengan melakukan sedekah, dan tolaklah bala bencana dengan doa. Dengan hadis riwayat At-Tabani dari Ibnu Mas'ud. Dan yang kedua, yang kedua yaitu membantu para fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan, sehingga sumber sosial dapat dihilangkan serta keamanan stabilitas masyarakat dan negara terjamin. Dan yang ketiga, membersihkan diri dari sifat kikir dan pelit, sehingga orang kaya meyakini secara sadar bahwa zakat itu bukan semata-mata kewajiban, tapi juga ada rasa solidaritas sosial yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membersihkan apa yang diperoleh yang mungkin dalam terjadi kesilapan dan apa yang tidak sengaja, menunjukkan rasa syukur dan nikmat kekayaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta yang diperoleh seorang zakat pada dasarnya merupakan asas dari pandangan dasar Islam tentang alam, yaitu adalah milik Allah. Surah 2 ayat 284. Dan yang tujuh, harta yang diperoleh seorang adalah milik mutlak Allah. Manusia hanya memiliki amalan dengan hak guna pakai yang sementara dan Allah, yaitu dengan zakat. Dan yang ke-8, zakat dalam Islam sesuai dengan hakikat pemilikan harta itu sendiri. Misalnya beli pisang dan dimakan pisangnya serta dibuang kulit pisangnya. Dan ke-9, dari segi penerimaan zakat atau mutakhid, zakat memberikan harapan dan optimisme. Mereka memiliki harapan untuk menyambung hidupnya dan mengubah nasibnya, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki, dan kecemburuan terhadap orang-orang kaya, sehingga jangan antara kaya dan miskin dapat diperkecil, bahkan mungkin dihilangkan. Syariat Islam tentang zakat mendorong adanya pemerataan pendapatan dan pemilikan harta di kalangan masyarakat muslim, sehingga walaupun tidak menumpukan harta pada sebagian masyarakat saja, mendorong lahirnya sistem ekonomi yang berdasarkan kerjasama dan saling tolong. Nah, di sini untuk ibadah zakat hukumnya wajib ya bagi orang yang punya harta yang telah mencapai nasib atau ketentuan minimal pemilikan harta kena zakat, yaitu sudah tertera dalam surat kedua ayat 43 ya. Jenis harta kan masih terdapat golongan atau jenis-jenisnya, yaitu yang pertama binatang ternak. Apabila kita mempunyai harta sebanyak 5 ekor, maka kita wajib zakatnya 1 ekor kambing umur 2 tahun lebih. Jadi kita harus menzakatkan.
Dan untuk sapi atau kerbau kita nasab siapa tahu punya 30 ekor, itu kita wajib untuk zakat, itu berupa 1 ekor anak sapi berumur 2 tahun. Dan untuk kambing, ketika kita mempunyai ternak kambing sebanyak 40 ekor, jika melebihi atau sudah mencapai 40 ekor, maka kita wajib memberikan zakat 1 ekor kambing biri-biri atau kambing adanya yang berumur 2 tahun atau lebih. Nah, di sini ada jenis harta yang dapat, yaitu emas dan perak. Kalau untuk emas, ketika kita memiliki 93,6 gram, itu minimal, atau ya ketika kita sudah mencapai nisab ini, maka kita diharuskan berzakat ya sebanyak 2,5%. Dan untuk perak, jika kita nisabnya 624 gram, maka kita wajib juga sama seperti emas 2,5%. Dan untuk buah-buahan, jika kita memiliki kurma sebanyak 930 kilogram ya, maka kita harus menjagarkan 10%. Dan untuk anggur sama ya 10% juga. Untuk harta yang diperoleh dari perniagaan, perdagangan, profesi dokter, pengacara, dosen, karyawan dan sebagainya, zakatnya itu sebesar 25%. Orang yang berhak menerima zakat tersebut adalah yang sudah tertera dalam surat 8 ayat 60. Untuk orang-orang yang berhak menerima mustahik atau zakat, yaitu seperti fakir miskin, amin, hamba sahaya, karim, sabilillah, dan ibnu sa'id atau musafir. Jadi untuk fakir itu orang yang memiliki usaha atau yang penghasilannya hanya mencapai maksimal setengah dari kebutuhan itu saja. Untuk orang miskin, orang yang memiliki usaha atau yang penghasilannya lebih dari setengah dari kebutuhan sehari-hari sama. Dan untuk ambil, orang yang dipercaya untuk mengumpulkan dan membagikan harta zakat, buat mualaf orang yang masuk Islam masih lemah keimanannya, yang perlu bimbingan dan dukungan. Hamba saya belum kemudian tahu budak ya, garib itu yaitu orang yang hanya tahu dari tentang yang berdaya, yaitu orang yang berjuang dengan sukarela untuk menegakkan untuk Ibnu Sa'id atau musafir, yaitu orang yang kekurangan bekal dalam suatu perjalanan yang baik seperti menuntut ilmu, menyiarkan agama dan sebagainya. Dan untuk sini dalam ibadah puasa, puasa adalah menahan makan dan minum serta yang membatalkan sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Kewajiban puasa dilakukan setahun sekali pada bulan Ramadan, yaitu dalam surat kedua ayat 185 ya. Jadi kita harus menahan makan dan minum selama terbitnya fajar dan terbenam hari. Nah, ada pun hikmah puasa, yaitu untuk menghentikan segala bentuk penghambatan kepada selain Allah, untuk meraih kemerdekaan sejati. Itu dalam surah kedua 3 ayat 71. Nah, yang kedua, melihara fitrah dan keseimbangan dalam pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani, melatih untuk mengendalikan suasana hati, berpikir dalam sikap positif, meningkatkan kecakapan emosi dan spiritual secara fisiologis, berpegang teguh pada prinsip cerdas, berendah tinggi dan lebih mampu berkonsentrasi serta tahan uji dalam mengejar cita-cita atau saran jangka panjang atau bukan saran antara ya. Nah, jadi di sini menurut Profesor DR Hasbi Siddiqi atau dan daerah Rahmani Tonga, daerah Janudin, dan daerah Yusuf Al-Qadawi jelaskan bahwa rahasia yang terkandung dalam puasa ini melalui penelitian, yaitu membuka yang
menunjukkan karakter batiniah pada karakter malakiyah, antara lain dengan cara dikitkan makan, minum, dan kelezatan syahwat. Kedua, meneladani sifat-sifat Allah, menjelaskan orang yang kuasa bersabar dan menjadi diri agar bisa mencari solution dalam menghadapi berbagai kesulitan, memperingatkan diri dengan kehinaan, kemiskinan, memelihara diri agar tidak larut dalam dunia dosa dan maksiat, meningkatkan dan terhadap orang miskin, meningkatkan dari pikiran zikir, melatih rohani agar disiplin, maka membawakan nafsu dengan menghalalkan makan dan minum kata miliknya, serta diharamkan menggauli istri yang sah di siang hari sudah nafsunya sudah menggorak, tempatnya itu dilarang. Dan untuk sini untuk ibadah haji ya, jadi haji adalah itu ke Baitullah untuk berjarak pada satu waktu tertentu dengan maksud sengaja melakukan beberapa amal ibadah, cara-cara serta kebutuhan yang telah ditentukan Allah dan ditentukan Rasul. Ibadah haji hukumnya wajib bagi yang mampu dan mencukupi syarat-syaratnya. Ibadah haji wajib hanya satu kali seumur hidup, sedangkan melaksanakan ibadah haji yang kedua dan seterusnya hukumnya sunnah. Waktu pelaksanaan haji dimulai dari tanggal 1 Syawal sampai terbit fajar 10 Zulhijjah. Dan untuk melaksanakan ibadah haji dapat dilakukan dengan salah satu atau dari 3 cara, yaitu ifrad, tamattu, dan qiran. Apa itu ifrad? Ifrad yaitu mengerjakan haji lebih dahulu baru mengerjakan umrah. Cara yang dilakukan, maka orang yang melaksanakan tidak wajib bayar dan yaitu menyembelih hewan. Tamattu yaitu mengerjakan umrah lebih dahulu baru mengerjakan haji. Cara ini diwajibkan orang yang melakukan bayar dam. Dan tamattu yaitu mengerjakan umrah, qiran ya. Dan qiran mengerjakan haji dan umrah di dalam satu niat dan sekaligus. Cara ini juga diwajibkan orang yang melakukannya, yaitu membayar dirham atau dam. Dalam ibadah haji ini terdapat rukun dan wajib haji. Rukun haji yaitu suatu yang tidak bisa ditinggalkan dalam pelaksanaan ibadah haji. Jika rukun tidak penuhi, maka ibadah hajinya dinyatakan tidak sah. Yang pertama, rukun haji yaitu ihram, yaitu niat mulai mengerjakan haji orang dengan memakai kain ihram ya. Wukuf di Arafah, tawaf ifadah, sa'i, bersyukur, dan tertib ya. Berjumlah 6 rukun. Dan untuk wajib haji yaitu yang pertama kita harus niat dulu ya, niat, terus niat ihram dan miqat, mabit ramalan dan haji Muzdalifah, mabit di Mina, mantap umrah, masya dan umrah memantapkan marma atau dasar bawah tubuh di Mina dengan batu kerikil pada hari tasyrik. Dan tidak melakukan perbuatan yang haram pada waktu melaksanakan ibadah haji, seperti ya tahu lah apa yang diharamkan ya, seperti mabuk, berzina dan lain-lain, itu pasti diharamkan. Tawaf yang keenam ya, tawaf pada yaitu tawaf penghormatan terakhir pada Baitullah sebelum meninggalkan Mekah. Dan untuk ibadah haji yaitu iram dan kain jahitan, dan hari akhir, pengembalian untuk menentukan sikap, untuk berbuat sesuai aturan sebagai realisasi pengambilan keputusan, sehingga seorang muslim senantiasa dituntut untuk selalu berkata yang akan dikerjakan, untuk berbuat sesuai dengan aturan, senantiasa mendahulukan pembentukan panggilan Allah, memperjuangkan syariat Allah, dan mensyukur dan menggunakan. Ketujuh,
menghindari seluruh aktivitas yang dapat berdampak negatif dalam lingkungan kehidupan, berbuat toleransi dan saling menghormati sama, serta ada berdamai bersosial dalam kehidupan. Ya, untuk materi kedua yaitu syariah. Jadi untuk pengertian syariah yaitu jalan sistem norma yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan Allah. Untuk syariat Islam yaitu sunnah, hukum dalam syariat Islam wajib, sunnah, mubah, dan haram. Untuk syariah dan fikih serta badan syariah Islam itu dengan karakteristik syariah Islam bersifat universal dan abadi. Untuk syariat Islam itu sesuai dengan kemampuan manusia dalam melaksanakannya. Quran kedua ayat 296. Dan untuk bagian-bagian syariat Islam yang tidak dipengaruhi oleh perubahan zaman seperti akidah dan ibadah dalam masa rinci dan jelas, sehingga perlu penambahan dan pengurangan. Sedangkan bagian yang terpengaruh oleh perubahan situasi dan kondisi seperti budaya dan politik ditetapkan secara global atau garis besar saja, sehingga memungkinkan untuk terjadi perkembangan. Dan untuk syariat Islam cocok dengan fitrah dan sesuai dengan manfaat dapat mengikuti perkembangan setelah yang untuk segala tempat dan waktu. Untuk syariat Islam dia memiliki ruang lingkup yang luas, yaitu memiliki ruang lingkup yang luas ya, serta berlaku tetap dan abadi. Dan untuk fikih yaitu pemahaman para ulama terhadap syariat Islam yang mengandung dalam Al-Quran dan Sunnah ya, dan mengkodifikasinya secara sistematis dan praktis sehingga lebih mudah untuk dipelajari ya. Untuk ciri-ciri syariat Islam yaitu bersih, satiyah, moderat, harakah, dinamis, elastis atau fleksibel, tidak memberatkan, dan edukasi ribuan. Untuk tujuan syariat Islam yaitu melihara kemaslahatan manusia dan menghindari atau kerusakan mafsadat baik dunia maupun akhirat. Untuk kemaslahatan dapat terwujud apabila maqasid al-khamsah sebagai maqasid al-syariah dapat diwujudkan dan memelihara maqasid al-khamsah. Ulama fikih bagi 3 tingkat, yaitu dengan ketentuan syariat maqasid ad-duriyah, yaitu melihara maqasid al-qarimun dalam kehidupan manusia, maqasid al-duriyah atau menghilangkan kesulitan dan menjadikan pemeliharaan terhadap maqasid al-khamsah menjadi lebih baik. Dan yang ketiga maqasid at-tasyniyah, yaitu manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan maqasid al-khamsah 5 unsur pokok. Baik, dan untuk langsung ke materi yang terakhir ya, ini muamalah. Jadi muamalah, untuk cakupan muamalah yaitu pertama ada jual beli dan riba ya. Rasulullah SAW pernah ditanya untuk mata pencahayaan apa yang paling baik ya Rasulullah, dan beliau menjawab penghasilan seorang dari jerih payah sama sendiri dan setiap jual beli yang benar. Untuk jual beli itu atau menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu atau akad ya. Untuk macam-macam jual beli yang sah dan yang tidak terlarang, jual beli yang diizinkan oleh agama, jual beli yang menghirup syarat-syarat, jual beli yang tidak sah dan terlarang, jual beli diizinkan oleh agama, jual beli yang tidak memenuhi syarat apapun. Dan yang ketiga, jual beli yang sah tapi terlarang, jual belinya sah, tidak membatalkan akad dalam jual beli, tapi dilarang dalam agama Islam karena menyakiti jual pembeli atau orang lain dan menyempitkan garapan pasaran yang merusak ketentraman umum. Itu bisa disebut dengan jual beli yang sah tapi terlarang ya, karena merugikan. Untuk rukun dan syarat jual beli,
untuk jual beli memiliki 3 rukun yang masing-masing rukun syaratnya, yaitu al-akid, berjual dan membeli. Yang kedua al-aqdu, transaksi atau ijab kabul. Dan yang ketiga al-maqud, objek transaksi untuk barang dan uang. Dan selanjutnya, barang yang diperjualbelikan memiliki manfaat yang benar, yang dibenarkan syariat, penajis dan bukan benda yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli khamar, bangkai babi dan patung, yang terdapat di hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan untuk barang yang dijual harus barang yang telah dimilikinya dan pemilikannya sebuah barang dari hasil pembeli sebuah barang menjadi sempurna dengan terjadinya transaksi dan serah terima. Jadi untuk menjual barang itu pastikan kita sudah memilikinya utuh ya, tanpa kita kaitkan dengan orang lain. Itu barang milik kita sendiri baru bisa kita jual. Dan di sini untuk barang yang dijual bisa diserahkan kepada pembeli jika kita sudah menerima kesepakatan atau jadi barangnya dapatkan kepada pembeli. Ya, untuk barang yang diperjualbelikan dan harganya harus dijual pembeli dan penjual. Jadi kita ini bisa dibilang dengan akad ya. Kita sama-sama tahu harganya dan kita setuju. Untuk syarat sah jual beli. Yang pertama, penjual dan pembeli harus memiliki kompetensi untuk melakukan jual beli. Tidak sah jual beli jika dilakukan oleh anak kecil yang belum halal. Jadi kalau anak kecil kan dia jadi belum punya belum tahu uang itu berapa atau gimana. Jadi kan kita jual sama ya untuk yang selanjutnya orang gila atau hilang akal atau orang yang dipaksa tidak boleh ya. Dan untuk objek yang diperjualbelikan yang suci bermanfaat, bias, bisa diserah terimakan dan milik dari penjual ya. Selanjutnya mengetahui objek yang tidak seperti penjual kecil dalam karung. Jadi barang
bisnis, etika, moral dan akhlak. Masalah kolusi, pandangan. Di sini kita bahas langsung utang aja. Rasulullah SAW selalu berdoa, ya itu ya Allah, aku lindung diri padamu daripada hutang dan pasien orang lain. Yang dimana hutang itu bisa kita tahu ya, hutang dibawa sampai mati, makanya harus kita lunasi dalam dunia. Jadi ini ada sini, mati meninggalkan hutang dan membayar hutang bagi orang yang mampu adalah merupakan kezaliman ya. Jadi kita mampu membayar tapi kita tidak. Jadi jangan sampai kalau kita sudah punya ini atau kita mampu membayar hutang, kita bayar saja tanpa menunda, karena punya berat di akhirat nanti. Baik, untuk penjelasan atau presentasi hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.